Tidak semua cinta datang dengan dentuman keras. Ada cinta yang hadir pelan, hampir tak terdengar, tapi ketika disadari, ia sudah mengisi seluruh ruang hati. Begitulah cinta Ebi dan Zahra. Pertemuan yang sederhana. Zahra pertama kali melihat Ebi bukan sebagai seseorang yang istimewa. Ia hanya pria dengan tatapan tenang dan sikap sopan. Tidak banyak bicara, tidak mencari perhatian. Tapi entah mengapa, keberadaan Ebi selalu terasa seperti keheningan yang menenangkan. Ebi, di sisi lain, langsung memperhatikan Zahra. Bukan karena kecantikannya semata, tapi karena caranya menjaga diri. Cara Zahra berbicara, tertawa, dan menunduk ketika malu, semuanya terasa tulus. Mereka tidak langsung dekat. Hubungan mereka dimulai dari sapaan singkat, senyum sopan, dan percakapan ringan yang sering berakhir dengan keheningan nyaman. Kenyamanan yang tidak disadari. Hari-hari berlalu, tanpa sadar, mereka mulai saling mencari. Jika Zahra tidak terlihat, Ebi akan bertanya dalam hati. Jika Ebi tidak muncul, Zahra merasa ada yang kurang. Percakapan mereka semakin dalam. Zahra mulai bercerita tentang kelelahan, tentang mimpi yang ia simpan sendiri. Ebi mendengarkan, selalu mendengarkan, tanpa mencoba mengubah Zahra, tanpa menyela. Zahra merasa aman. Untuk pertama kalinya, ia tidak perlu berpura-pura kuat. Perhatian kecil yang mengikat. Ebi mulai hadir dengan cara yang sederhana. Mengingatkan Zahra makan, menanyakan kabar setelah latihan, mengirim pesan singkat, jangan lupa istirahat. Zahra membalas dengan caranya sendiri. Doa diam-diam, kepedulian yang lembut, dukungan tanpa menuntut. Tidak ada kata sayang, tapi ada rasa memiliki yang tumbuh pelan-pelan. Rasa yang tak berani diucap. Keduanya menyadari perasaan itu. Zahra takut berharap terlalu jauh. Ebi takut belum cukup pantas. Mereka memilih diam, tapi diam terlalu lama bisa melukai. Zahra sering terbangun malam dengan pikiran penuh tanya. Kalau dia pergi, aku harus bagaimana? Ebi sering termenung sendiri. Kalau aku melangkah sekarang, aku siap atau belum? Jarak yang menguji. Kesibukan mulai mencuri waktu mereka. Pesan tidak lagi sesering dulu. Telepon sering tertunda. Zahra mencoba mengerti, tapi hatinya perlahan lelah. Ia tidak marah. Ia hanya merasa sendirian. Suatu malam, Zahra menangis dalam sujudnya. Ya Allah, kalau dia bukan untukku, tolong jangan biarkan aku terlalu dalam. Di tempat lain, Ebi menatap layar ponsel dengan perasaan bersalah. Ia sadar ia sedang memperjuangkan masa depan, tapi hampir kehilangan orang yang ingin ia perjuangkan. Kejujuran yang menyelamatkan. Akhirnya Zahra memberanikan diri jujur. Bye, aku gak kuat terus berpura-pura. Aku sayang, tapi aku juga butuh kepastian. Ebi membaca pesan itu berkali-kali. Dadanya sesak. Ia tahu, ini titik penentuan. Ia menemui Zahra. Tidak membawa janji besar, hanya kejujuran. Aku cinta kamu, Zahra, ucapnya pelan. Tapi aku ingin datang dengan kesiapan, bukan sekadar perasaan. Zahra menangis. Aku gak minta cepat, aku cuma ingin kamu memilih aku. Dan Ebi memilih cinta yang dewasa. Sejak hari itu, cinta mereka berubah. Lebih tenang, lebih jujur, lebih bertanggung jawab. Mereka belajar bicara saat lelah, menguatkan saat ragu, menunggu tanpa menuntut. Ebi tidak selalu sempurna, tapi ia hadir. Zahra tidak selalu kuat, tapi ia jujur. Restu dan doa. Keluarga menjadi ujian terakhir. Bukan penolakan, tapi kehati-hatian. Ebi datang dengan rendah hati. Tidak menjanjikan kemewahan, hanya kesungguhan. Aku ingin menjaga Zahra seumur hidupku, ucap Ebi. Waktu berjalan. Doa dijawab perlahan. Akhir yang tenang. Tidak ada pesta besar. Tidak ada sorotan berlebihan. Hanya dua hati yang akhirnya yakin. Ebi menggenggam tangan Zahra. Terima kasih sudah bertahan. Zahra tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah memilih pulang. Cinta Ebi dan Zahra bukan tentang siapa yang paling berani berkata cinta, tapi siapa yang paling setia menjaga.
Karena cinta sejati tidak selalu keras terdengar. Kadang ia hanya berbisik, namun tinggal selamanya. Kini mereka tidak lagi bertanya, kita ini apa? Namun muncul pertanyaan baru, kita siap sejauh apa? Ebi semakin sibuk, tanggung jawab bertambah. Zahra semakin dewasa. Ia belajar berdiri di samping, bukan di belakang. Ada hari-hari ketika mereka lelah. Ada malam-malam ketika rindu terasa berat. Tapi satu hal tidak pernah berubah, niat untuk tetap memilih satu sama lain. Ebi selalu menyempatkan diri, meski hanya sebentar. Aku nggak lama, tapi aku mau kamu tahu, aku inget kamu. Zahra pun belajar menerima dengan lapang. Nggak apa-apa, yang penting kamu pulang ke aku. Ujian kali ini bukan pertengkaran besar, melainkan rasa lelah yang datang perlahan. Zahra pernah merasa dirinya terlalu sering mengalah. Ebi pernah merasa dirinya terlalu sering dituntut. Namun keduanya memilih bicara, bukan menjauh. Aku capek, tapi aku nggak mau nyerah, kata Zahra suatu malam. Ebi menatapnya lama. Aku juga, tapi aku lebih capek kalau hidup tanpa kamu. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menenangkan hati Zahra. Mereka belajar bahwa cinta bukan selalu tentang dimengerti, tapi tentang mau memahami. Ebi belajar menurunkan ego. Zahra belajar menguatkan diri. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Mereka sejajar, saling menopang. Jika Zahra rapuh, Ebi menguatkan. Jika Ebi ragu, Zahra mengingatkan. Ada satu hari ketika Zahra benar-benar lelah. Bukan karena Ebi tidak cinta, tapi karena hidup terasa berat. Ia menangis dalam diam, tidak ingin membebani. Ebi merasakan perubahan itu. Ia datang tanpa diminta. Kamu nggak harus kuat terus, ucap Ebi sambil menggenggam tangan Zahra. Kalau kamu capek, sandaran ke aku. Tangis Zahra pecah. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya lemah. Sejak hari itu, cinta mereka tidak lagi rapuh. Mereka tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya meminta kehadiran. Ebi mulai berbicara tentang masa depan dengan lebih nyata. Zahra mulai percaya tanpa rasa takut berlebihan. Mereka tidak lagi berjalan sambil menebak. Mereka berjalan sambil meyakinkan. Doa yang tidak pernah putus. Setiap doa Zahra selalu sama. Ya Allah, jaga dia. Kalau dia lelah, kuatkan. Dan setiap doa Ebi selalu jujur. Ya Allah, jadikan aku lelaki yang pantas untuknya. Tidak ada cinta yang lebih tenang dari cinta yang diserahkan kepada Tuhan. Ebi dan Zahra akhirnya mengerti. Cinta bukan tentang selalu bahagia. Bukan tentang tidak pernah bertengkar. Tapi tentang memilih tetap tinggal meski ada alasan untuk pergi. Mereka tidak saling berjanji dunia. Mereka berjanji untuk tidak saling meninggalkan. Dan disitulah cinta mereka hidup. Tenang, dewasa, dan utuh.